Perayaan Pentabisan Empat Imam Baru. Imam atau pastor terbentuk dari keluarga kita sendiri. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Diambil dari Injil Perjanjian Baru, Matius 22 ayatnya yang ke-21b. Pentabisan Empat Imam Baru, RD Franciscus Walvaga Hilapok, RD Yohanes Maguop, RD Vikianus Bauntal, dan RD Yohanes Budianto Utun. Ditabiskan oleh Uskup Jayapura, MGR Leo Labaraja, OFM, di Gereja Paroki Santo Mikael Waris Kerom, 18 Oktober 2020. MGR Leo Labaraja, OFM Uskup Jayapura, dalam sambutannya di Gereja Paroki Santo Mikael Waris Kerom, mengatakan beberapa hal dari acara pentabisan itu sendiri. Soal acara pentabisan sendiri menurutnya sangat hebat dan berhasil, meskipun acara dibuat jauh dari kota, tapi cukup sukses. Namun terkena bencana pandemi COVID, karena itu ditunda terus pentabisannya. Dikhawatirkan tidak akan terlaksana jika terus ditunda. Angka positif naik terus. Akhirnya Keuskupan Jayapura memutuskan untuk ditabiskan 4 imam yang tetapi dari tempat yang bebas virus, yaitu zona hijau. Dan dari pastor paroki Waris yang memberikan laporan bahwa Waris masih hijau, dan Keuskupan memutuskan pentabisan dilakukan di Waris, tetapi supaya wilayah itu tidak menjadi pink atau merah. Menurut istilah kesehatan, maka dibatasilah orang banyak dari luar, jangan sampai menyebar virus, maka ada pembatasan. Supaya jangan sampai imam yang baru ditabiskan, yang sudah lama menunggu dan habis nafas, menjadi sumber baru dari penyebaran virus karena banyak orang yang datang. Kita melaksanakan yang baik, tetapi kita tetap jaga agar jangan sampai terjadi penyebaran di sana. Akhirnya pentabisan itu boleh terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan setelah pentabisan imam, diingatkan terus untuk tetap menjaga diri dan disarankan untuk kegiatan pastoral itu tidak takut tetapi tetap melakukan protokol kesehatan. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yesus Mempelai yang terkasih. Hebat dan umat teman-temannya dari perwilayah Bukit ini yang juga hebat. Sesuai dengan laporan kita memang melaksanakan satu peristiwa di sini, di Waris ini, Bukit kecil ini. Rencana kehabisan sebenarnya tanggal 3 Mei, tetapi persis waktu itu kita di tengah bencana pandemi COVID. Karena itu ditunda terus habisannya. Angka positif naik terus. Akhirnya kita mengatakan, mari kita habiskan. Tapi dari tempat yang masih bebas dari virus. Dari pastor Broki di Waris ini mendengar laporan bahwa Waris masih hijau. Maka ditetapkan kalau begitu kita tabiskan di Waris, tapi supaya hijauannya itu jangan sampai menjadi kuning atau merah, batasilah. Jangan sampai orang dari luar Waris menuju ke dalam. Nah, dijadikan nanti dibatasi dan akan dilaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Mudah-mudahan sederhana tadi perlu-perlukan juga dan mengalami sebenarnya perlulah ada pembatasan perlu waktunya. Sekarang kita betul-betul dalam hanya terbatas melaksanakan tabisan supaya jangan sampai para calon imam yang sudah lama menunggu dengan nafas sampai putus, jangan sampai menjadi sumber baru untuk penyebaran virus yang memutuskan nafas banyak orang. Itu saja pikirannya. Kita mau melaksanakan apa yang baik, tetapi tetap dengan menjaga supaya kepentingan bersama jangan sampai terjadi. Karena itu tertunda setiap lama. Sekarang mudah-mudahan setelah kita bisa imam, merasa lega karena akhirnya bisa ditabiskan. Tapi jangan lupa diingatkan terus bahwa sekarang kita lebih bebas, tetapi tetap dengan menjaga diri dan supaya kita juga menjalankan kegiatan-kegiatan pastoral kita, tidak usah takut, asal pegang semua aturan protokol
ini satu aspek pastoral yang memang kita diajari dalam masa pandemi ini, diajari untuk bagaimana kita sebagai pastor harus tahu mengatur diri supaya tetap pelayanan tetap jalan meskipun ada risiko, ada bahaya untuk memang termasuk risiko panggilan dan pelayanan kita. Dimensi yang utama adalah dimensi hubungan dengan Allah, bahwa dia adalah putra Allah, maka dia hidup. Sementara itu, RD Yohanes Maguwop mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas panggilan untuk melayani Tuhan dan kepada sesama umat gereja ditabiskan menjadi Imam Projo Keuskupan Jayapura, di mana dalam perjalanan panjang untuk menuju tangga imamat membutuhkan waktu yang begitu panjang. RD Yohanes Maguwop kurang selama 10 tahun menjalankan panggilan imamat menyadari tidak mudah. Perjalanannya kalau dihitung sekitar 10 tahun sejak masuk dari KPA dilanjutkan dengan tahun orientasi rohani selama 1 tahun, Trata 1 di STFFT, pendidikan formal 2 tahun di lapangan, melalui tahun pastoral Tohmoh, tahun orientasi karya, lanjut kembali ke STFFT, dan melanjutkan pasca sarjana selama 2 tahun, dan kemudian mempersiapkan diri untuk terima rahmat tabisan diakon, dan pada akhirnya 18 Oktober tahun 2020 boleh menerima tabisan imamat. Kurang lebih selama 10 tahun, RD Yohanes Maguwop menjalani panggilan imamat dan menyadari bahwa tidaklah mudah menuju panggilan itu. Panggilan bukan soal saya mau, tetapi Tuhan juga, karena panggilan membutuhkan keterlibatan Tuhan antara Tuhan yang memanggil dan saya sendiri sebagai orang yang dipanggilnya. Sehingga komunikasi yang terjalin antar selaku imamat dengan Tuhan dan Tuhan yang memanggil dan menjawab panggilan itu tidak mungkinlah menjadi seorang imam. Bertolak dari moto tabisan, ia yang pilih bahwa Tuhan telah memanggil engkau untuk menebus engkau. Engkau ini kepunyaanku, Yesaya 43 ayat 1b, juga bukan sekadar moto biasa, hanya sebatas kata-kata, tetapi mempunyai makna bagi RD Yohanes dalam panggilan yang sudah terbentuk sejak masih sekolah. RD Yohanes Maguwop berpesan kepada keluarga membina anak menjadi calon imam dan jangan pernah takut atau ragu. Panggilan untuk menjadi seorang imam itu tetap terbuka bagi semua orang, terutama bagi seorang anak laki-laki. Rawatlah panggilan ini dengan sebaik-baiknya, dan bila masuk seminari pun terbuka bagi siapapun yang ingin menjadi seorang imam. RD Yohanes Maguwop asal Bovendigul, tempat kelahirannya di Jayapura, menyadari tidak banyak imam di sana. Maka proses pembentukan karakter building seorang anak menjadi seorang imam yang baik itu dilakukan dalam keluarga. Kepada keluarga umat Katolik untuk tidak hanya berdoa buat anak orang lain saja yang menjadi imam, tetapi sebaiknya umat Katolik berdoa dan membina anak sendiri dalam keluarga untuk menjadi imam yang baik. Dari pentabisan di Waris Kerom juga yang membentuk RD Yohanes Maguwop menjadi seorang imam baru sekarang. Ia menyadari sebagai manusia di dalam pelayanan pasti akan menemukan berbagai masalah dan kendala serta dilema. Selaku imam baru, RD Yohanes Maguwop membutuhkan doa dari umat Tuhan yang senantiasa mendoakan dalam pelayanannya. Melayani Tuhan sesuai panggilan dan tugas. RD Yohanes Maguwop punya tugas untuk melayani umat Tuhan sekarang. Kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah. Saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan bahwa pada hari kemarin, hari Minggu, tanggal 18 Oktober, saya boleh ditabiskan menjadi Imam Projo Keuskupan Jayapura, di mana dalam perjalanan panjang untuk menuju tangga imamat membutuhkan waktu yang tidak pendek, tetapi waktu yang begitu panjang. Kurang lebih selama 10 tahun saya menjalani panggilan ini, saya menyadari bahwa tidak mudah panggilan itu. Panggilan itu pertama-tama bukanlah soal bagaimana saya mau, tetapi juga Tuhan juga. Karena panggilan itu membutuhkan keterlibatan antara Tuhan yang memanggil dan saya sendiri sebagai orang yang dipanggilnya. Sehingga komunikasi ini terjadi antara saya dan Tuhan. Kalaupun Tuhan sendiri yang memanggil saya, lalu saya pun tidak menjawab panggilan itu, tidak mungkinlah saya menjadi seorang imam. Demikian pula sebaliknya, Tuhan memanggil saya, tetapi saya sendiri tidak menanggapi panggilan itu, saya juga pasti tidak akan menanggapi itu, dan pasti saya tidak akan jadi imam. Bertolak daripada moto tabisan yang saya pilih bahwa Tuhan
telah memanggil engkau, Tuhan telah menebus engkau. Engkau ini adalah kepunyaanku. Yesaya 43 ayat 1b. Ini bukan sekedar hanya moto biasa yang hanya sebatas kata-kata. Tetapi moto ini mempunyai makna bagi saya dalam proses panggilan. Artinya bukan hanya soal panggilan ketika saya dibina di lembaga pendidikan seminari saja. Tetapi panggilan ini sudah terbentuk mulai dari sejak saya masih sekolah. Nah ini, mengapa saya terpanggil untuk menjadi seorang imam? Seorang imam berarti adalah seorang pelayan Tuhan yang siap untuk melayani siapa saja. Imam adalah merupakan pelayan universal bagi sesama, di mana imam berarti dipercayakan oleh Tuhan sendiri untuk menjadi perpanjangan Tuhan bagi umat Allah sendiri. Tuhan memanggil saya, berarti saya siap untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan di kebun anggurnya. Panggilan untuk menjawab Tuhan itu apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi motivasi bagi diri saya untuk kemudian saya terpanggil ke sana. Panggilan itu saya tahu bahwa panggilan pertama bertumbuh daripada keluarga asal, di mana keluarga itu adalah merupakan seminari kecil yang di mana anak-anak dibentuk, dibina sebelum mereka masuk ke sekolah atau sebelum masuk ke seminari yang kita kenal sebagai sekolah-sekolah untuk calon-calon pastor ataupun tenaga-tenaga pastoral yang diandalkan ke depan. Saya menyadari bahwa keluarga saya hadir dari sebuah keluarga Katolik yang memang dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu aktif baik dalam kegiatan gereja, dalam kegiatan lingkungan, di kombas-kombas. Bahkan kami selalu diajarkan dari kecil bagaimana sebelum makan harus tanda salib, berdoa. Bagaimana saya sudah mendapatkan sesuatu harus berdoa, membuat tanda salib. Ini hal-hal kecil yang kemudian sudah diajarkan orang tua. Dan itu secara langsung menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam diri saya. Ini. Kemudian saya pun mulai mengenal Kristus dan mencintai Dia, dan saya pun ingin menjadi pelayan Tuhan atau menjadi seorang imam. Itu bermula ketika saya duduk di kelas 2 SMP. Waktu itu saya di kelas 2 SMP, saya sering bergabung, terlibat bersama kelompok putra-putri altar atau misdinar. Saya terpesona ketika melihat seorang imam itu memimpin perayaan Ekaristi, dan ketika dia mengangkat hosti dan juga anggur itu membuat saya, sehingga saya merasa bahwa ada daya tarik tersendiri. Menjadi seorang imam atau pastor terbentuk mulai dari keluarga, dalam rumah, dan lingkungan tempat tinggal. Pekerja banyak tetapi tuayan sedikit, artinya pekerjaan Tuhan banyak, umat yang membutuhkan tenaga imam atau pastor. Acara pentabisan diperbantukan dengan keamanan TNI yang bertugas di sana. Undangan dari kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan kota dan warga kampung tetangga ikut mewarnai pentabisan dengan tari-tarian masyarakat Bovendigul dan masyarakat waris yang sudah menanti lama untuk menghibur tamu undangan dengan tari-tarian khas mereka. Dari Waris Kerom, Tim Liputan 69 News Papua melaporkan.